Oke, udah hadir semuanya? Halo, assalamualaikum. Oke, bisa diaktifkan kameranya. Silakan Amelia, Intan, Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat selalu? Sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah ya. Kalau lihat wajahnya nih, karena cantik ya, kayaknya sehat-sehat semua nih ya. Baik, jangan lupa pesan ibu yaitu 3M. Apa 3M itu? Mencuci tangan, menggunakan masker, sama menjaga jarak ya, physical distancing ya. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah lebihnya kita berdoa dulu. Pak minta tolong untuk Aisyah ya, coba pimpin doanya. Aisyah untuk memimpin doa. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aisyah telah memimpin doa. Absensi, tadi absensi sudah ya? Sudah di LMS ya absensinya ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, berarti hadir semua ya? Oke, Ya, kalau hadir semua, kita beri aplaus juga nih buat kita semua nih, hadir semua. Oke, kemudian untuk materi, kalian bisa lihat di LMS ya, LMS. Kemudian itu nanti ada bahan ajar ya, bahan ajar kalian bisa lihat di LMS. Kemudian juga ada materi lembar kerja itu juga kalian bisa download di LMS. Nanti kalian kerjakan di LMS itu dan dikumpulkan. Dan tentunya nanti terakhir ada yang namanya lembar evaluasi. Evaluasi itu ada nanti kalian menjelaskan kembali atau menceritakan kembali tentang refleksi dari materi yang sudah kita pelajari ini. Oke ya. Ini pada udah makan belum kalian nih? Belum, Pak. Belum makan. Minggu lalu, kemarin masih ingat nggak pertemuannya tentang apa tuh? Yang kemarin ada kotak-kotak hitam kemarin? Masih, Pak. Ya, tentang apa tuh? Fungsi perintah Kemenprom. Oke, fungsi-fungsi perintah Kemenprom. Oke. Nah, karena itu sudah kita lakukan penilaian juga, Bapak lihat nilai kalian cukup baik ya, cukup bagus, dan alhamdulillah nilai di bawah KM itu sedikit ya. Nah, untuk materi hari ini ya, Bapak akan sharekan materi kita hari ini. Lihat materinya. Nampak ya? Nampak materinya? Oke. Materinya itu kali ini adalah apa tuh materinya? Bisa dilihat, bisa dibaca.
materinya tentang petaminda, ya. Nah, untuk kompetensi dasar itu menerapkan metode petaminda sama membuat petaminda. Nah, tujuannya dari kitab pembelajaran ini, kalian itu bisa menjelaskan metode petaminda dengan benar. Kemudian bisa menentukan alternatif solusi pemecahan masalah dengan benar dan tepat. Kemudian bisa membuat petaminda sederhana dengan tepat dan membuat petaminda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk materi petaminda, coba Bapak mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu petaminda atau mind mapping? Peta pikiran bukan Pak? Nah, bisa jadi. Ada yang lain nggak kira-kira? Selain peta pikiran. Metode memaksimalkan pikiran. Boleh. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat ya. Ini apa sih sebenarnya nih petaminda itu ya? Nah, tuh petaminda itu bagaimana proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dalam bentuk seperti sel saraf guna mudah dipahami ya. Kalau dilihat gambar sebelah kiri atas itu, jadi gambar petaminda itu gimana sih kita biar gampang untuk melihat sebuah ide, sebuah konsep ya, atau sebuah masalah dipetakan gitu ya. Jadi biar gampang melihatnya ya. Coba bisa bantu Bapak tolong dibaca petaminda itu apa? Coba deh ya. Petaminda adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dalam bentuk seperti sel saraf guna untuk mudah dipahami. Oke ya, jadi gambarnya itu bisa dilihat ya, seperti gambar sel saraf ya, sebelah kiri atas tuh kecil ya. Itu untuk gambaran petaminda. Nah, kalau dilihat ini sejarahnya, tahu nggak ini siapa-siapa aja nih? Ada yang tahu nggak? Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Yang sering lihat yang mana nih? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ini apa nih? Siapa nih? Albert Einstein ya. Albert Einstein, betul sekali. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab nih Albert Einstein tadi? Dia atau siapa tadi yang jawab? Aisyah ya? Iya Pak. Aisyah ya. Nah, benar. Ini namanya Albert Einstein ya, ilmuwan ya, ilmuwan kenal semua sama dia ya. Pasti yakin Bapak kalian semua kenal lah ya Albert Einstein. Nah, kalau yang atas ini nggak tahu ya? Tahu nggak yang atas ini siapa? Tidak Pak. Nggak tahu. Kalau yang ini apalagi ya, nggak tahu ya? Iya Pak. Nah, ini namanya adalah Leonardo da Vinci. Ya, bukan Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci ya, ilmuwan juga. Nah, jadi dari konsepnya orang ini ya, dari konsepnya Leonardo da Vinci dan si Albert Einstein, maka muncullah seorang ilmuwan ya. Nih ya, ilmuwan yang menemukan yang namanya peta konsep ya, mind map. Ya, nih ya. Jadi awal mula pemakaian petaminda itu dipopulerkan oleh Tony Buzan namanya. Ya, profesinya penulis ya, orang kebangsaan Inggris dan juga dia sebagai konsultan pendidikan tahun 70-an. Nah, ide peta pikiran ini dia terinspirasi dari dua orang tadi, Leonardo da Vinci sama Albert Einstein. Nah, jadi kadang dia itu punya pengalaman juga pada bidang komputer ya tahun 71. Nah, jadi dia punya pertanyaan nih, mengapa sih komputer itu perlu manual pemakaian ribu lembar untuk bisa dia beroperasi ya? Nah, tetapi mengapa manusia sebagai makhluk berpikir bisa jauh lebih hebat, ya kan? Tanpa adanya rekayasa, tindak-tindakan yang aneh dan bisa mengubah dunia. Jadi karena perbedaan kemampuan komputer dengan manusia inilah kemudian Pak Buzan ini
mengeksplorasikan daya pikiran manusia itu dengan merekayasa model pengembangan potensi manusia, yaitu muncullah yang disebut dengan peta minda. Ya, jadi ini kenal ya siapa-siapa aja nih. Ini siapa tadi nih? Albert Einstein, Oke, Albert Einstein. Ini? Leonardo da Vinci, Nah, yang ini? Albert Tony Buzan ya. Nih. Siapa namanya nih? Tony Buzan. Tony Buzan. Kebangsaan apa tadi? Kebangsaan apa? Inggris, ya benar sekali ya. Jadi sejarahnya begitu. Nah, sebelum kita masuk ke manfaatnya, kira-kira menurut kalian manfaat dari peta minda itu apa? Kalau dilihat dari sejarahnya, coba satu orang, silakan. meningkatkan daya ingat, Oke, baik, bagus. Apalagi? memusatkan perhatian, Oke, jadi bisa terpusat perhatiannya ya pada konsep peta tadi. Ya, apalagi? mempercepat proses mencatat, Oke, ya ini ya. Jadi kalau kita lihat metode peta minda itu manfaatnya itu benar tadi yang disampaikan ya, bisa meningkatkan daya ingat. Kemudian menurut Buzan itu sendiri juga sebenarnya peta minda itu bermanfaat untuk satu merangsang kerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kemudian membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi nggak perlu nih misalnya peta minda adalah ini nggak perlu begitu. Tadi kan kita buat peta minda adalah sebuah proses yang menghubungkan bagaimana cara berpikir terhadap sebuah masalah untuk mendapatkan sebuah penyelesaian gitu ya. Nah, jadi sebuah gambar-gambar itu udah bisa kalian agak-agak saja dan itu bisa benar gitu ya, karena itu menurut bahasa kalian sendiri. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Kemudian juga membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah bahan ajar dan menyenangkan dan mudah diingat. Jadi kalian semua apapun itu pelajarannya, kalian bisa buat seperti peta minda ini. Ya, jadi untuk ini kalian tahu nggak nih gambar-gambar apa nih? Ada yang tahu nggak nih apa ini kira-kira? Halo? Halo, masih terhubung? Masih Pak. Oh, masih. Bapak nggak bisa lihat kalian karena Bapak kan mempresentasikan ini. Nah, tahu ini gambar apa ini? Nggak tahu ya. Nah, ini logo kalau logo perusahaan-perusahaan yang membuat software peta minda. Ya, ada yang gratisan, ada yang bayar. Yang ini gratis nih ya. Ini ada yang berbayar ya. Ada Mindly, Iowa, MindMeister, Mindomo, Fenggeek, Bulbs.us, Kogle, bukan Google ya, Kogle. Kemudian ada Min Manager, ada Padlet, iMindQ, Kaku, sama Drakon Hub ya, Drakon ya, bukan drakor ya. Yang suka nonton drama Korea, bukan drakor ya. Nah, oke, Bapak lanjutkan. Nah, jadi software peta minda itu ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Ya, salah satunya ini ada MindMeister, Mindly, Iowa yang tadi itu ya. Yang tadi Bapak tampilkan tadi, yaitu adalah perangkat lunak yang gratis. Ada juga yang bayar ya. Tapi bisa juga dia pakai gratis, namun beberapa fiturnya harus berbayar. Nah, sebenarnya kalian juga bisa buat di Word, Microsoft Word atau di PowerPoint ya, bisa itu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak persilakan. Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada, adalah harusnya. Carilah satu pertanyaan tuh apa gitu kira-kira. Ada? Oke, kalau gitu Pak masuk langsung ke kekurangan Petaminda. Nah, Petaminda ini selain dari ada manfaatnya, namun juga dia memiliki kekurangan, ya kan? Karena Petaminda ini tidak semua orang mau memakai Petaminda, ya. Nah, kalau begitu kita akan coba langsung untuk melihat sebenarnya Petaminda itu seperti apa sih gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Bisa. Coba siapa yang mau baca nih? Silakan. Hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Tema utama terletak di tengah. 2. Terdapat tema turunan dari tema utama. 3. Terdapat hubungan antara setiap tema dan ditandai dengan garis, warna, atau simbol. Oke, terima kasih ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Tema utama di tengah, ya kan? Kemudian tema utama itu ada turunannya lagi. Kemudian terdapat hubungan setiap tema. Nah, itu dia jadi pembuatan seperti itu. Ya, jadi jangan seperti monyet ini berpikir-pikir deh ya, apa sih itu ya? Jadi seperti apa gitu ya. Oke. Ini contoh pertama, bisa dilihat. Coba ada yang bisa menjelaskan? Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Masih gabung ya. Ada yang bisa jelasin ini tentang contoh sejarah komputer? Nggak apa-apa, pakai bahasa sendiri aja. Silakan. Sejarah komputer. Sejarah komputer itu ada contohnya 1, generasi, perkembangan, tujuan, dan ciri-ciri. Di generasi ada pertama, kedua, ketiga. Di perkembangan ada tahun, tokoh, dan nama. Di tujuan ada bisnis, alat bantu, hitung, sensus penduduk. Dan di kiri ada transistor, chip, dan ukuran. Oke, ya. Oke, Bapak lanjut contoh kedua. Nih. Ya, pakaian wanita itu ada 2, pakaian atasan, pakaian bawahan. Pakaian atas ada encim, hijab, blouse. Bawahan ada rok, legging, palazzo. Kemudian pakaian pria atasan, bawahan, atasan ada baju koko, kaos pekerah, meja. Oh, pakaian ini ya. Pakaian atas ya. Bawahan ada celana boxer, jeans, corduroy. Coba siapa yang mau coba nih? Silakan. Macam-macam pakaian ya. Silakan. Silakan. Ya. Jadi pakaian ini ada 2 kategori. Pakaian pria sama pakaian wanita. Pada pakaian wanita sendiri itu ada atasan dan bawahan. Pakaian atasannya itu ada encim, hijab, sama blus. Terus kalau bawahannya itu ada bagian rok, legging, sama palazzo. Tuh, sedangkan di kategori pria ada atasan. Atasan ini dikategorikan ada baju koko, kaos berkerah, sama kemeja. Terus ada bawahan juga. Bawahan ini juga dikategorikan lagi ada boxer, jeans, sama corduroy. Oke. Tepuk tangan dong buat siapa nih? Aisyah ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Aisyah. Iya, Pak, sama-sama. Oke, kita lanjut. Contoh ketiga. Ada namanya alat transportasi. Nah, alat transportasi itu ada udara, ada darat, ada air, ya kan? Nah, kalau di darat itu ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, sedangkan di air itu kapal, ya. Oke ya. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Ada mau tanyakan? Ada nggak? Tidak, Pak.
Oke, kalau nggak ada, nah ini sekarang nih. Sekarang masuk ke kesimpulan, ya kan? Nah, Bapak, kalau begitu Bapak tutup dulu ini. Kita masuk kesimpulan. Pak, stop sharing. Nah, ini baru muncul wajah-wajahnya. Kecuali wajah Intan. Nah, kira-kira tadi udah Bapak panjang lebar jelasin. Yang pertama nih, nah apa sih itu Petaminda? Coba ada yang bisa nggak? Petaminda untuk menghubungkan konsep-konsep tertentu atau permasalahan tertentu agar lebih mudah dipahami. Oke, tepuk tangan tuh buat Amelia. Ya, mantap ya Amelia ya. Nanya 100. Oke. Kemudian kalau tadi kita lihat ini namanya Petaminda itu kan ada manfaatnya, ya. Coba manfaatnya apa aja? Manfaatnya apa saja? Ada yang tahu nggak? Saya ingat. Yang pertama, Meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat. Oke, lanjut. Apalagi? Memusatkan perhatian. Sama perhatian, ya. Apalagi? Satu lagi. Mempercepat proses catat. Oke, tepuk tangan lah buat kita semua nih. Bagus nih, ya. Pintar-pintar kalian ternyata. Coba yang punya laptop. Tuh. Nampak nggak nih? Nampak. Coba Aisyah sama Dea yang punya laptop, coba dibuat di Microsoft Word atau PowerPoint, ya. Ini buat bebas lah menggunakan apa aja ya. Ya, Aisyah bisa? Bisa, Pak. Ini tentang meja aja kan, Pak? Iya, tentang meja ini satu ini aja. Sama bisa. Dea juga ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Bapak tunggu dari sekarang ya. Kalian buat. Rohama ada ini, ada kertas pulpen nggak? Kalau nggak Rohama, Amelia sama Intan boleh pakai ini kertas nulis-nulis gitu. Ini masih nampak di layar kalian? Enggak ya? Coba ya. Udah hilang, Pak. Udah hilang? Hitam. Ini? Sudah, Pak. Muncul? Muncul. Kalau gini muncul masih? Masih, Pak. Oke. Silakan dibuat yang pakai laptop, dibuat pakai laptop nanti di share. Ya. Boleh, bebas. Terserah aja. Apa yang dia Aisyah kuasai. Pakai Word boleh, pakai PowerPoint boleh, pakai Paint. Paint atau Paint? Paint boleh, apa yang mudah aja. Kalau yang nggak pakai laptop, buat pakai kertas selembar aja. Intan buat juga kan itunya ya, di kertas lembar ya, buatnya ya, tugas tadi ya. Sudah siap Rohama? Ntar ya, kita tunggu teman yang lain ya. Jadi Rohama ini menggunakan bahasa isyarat ya. Sudah belum? Iya, nggak apa-apa. Yang penting niat semangatnya itu untuk belajar tuh ada ya. Halo? Ya, oke, silakan dimulai dari Amelia. Coba Amelia dinampakkan buatannya itu kertasnya di layar langsung, di kamera, depan kameranya. Kenapa?
Nggak apa-apa acak-acakan. Yang penting bisa dilihat. Iya, nggak apa-apa, ditujuin aja. Mana? Oh, Oke, udah cukup. Kalau Intan mana Intan? Ya, Pak. Oke, cukup bagus. Oke, makasih Intan. Rohama, oke, bagus sekali, ya, rapi. Oke, terima kasih Rohama. Amelia, Intan, dan Rohama sudah mempresentasikan dari kerjaannya tadi ya, tentang tugas tadi, tentang temanya ya ini adalah meja ya. Aisyah, udah bisa di-share? Bentar Pak. Aduh. Oke. Silakan Aisyah atau dia dulu. Oke. Saya sudah, Pak. Oke, dia dulu lah share. Biar Aisyah setelah itu ya. Wah. Oke. Nampak cukup bagus dia buatnya. Pakai apa? Buatnya dia pakai Microsoft ya. Oke, dia cukup bagus, dia bisa di stop sharing screen-nya. Silakan Aisyah. Aisyah. Suara Bapak mati, Pak. Oh iya. Aisyah, gimana Aisyah? Oke, Wak tunggu. Kami menunggumu Aisyah. Oke, kita lihat Aisyah pakai apa nih? Aisyah pakai. Udah kelihatan ya Pak? Paint. Pakai itu apa namanya? Bagus. Iya, Oke. Ada fungsi, ide, masa depan, perkembangan baru. Oke, semuanya cukup baik, cukup bagus. Coba lihat untuk materi Pertaminda latihannya. Oke ya. Nah, karena sudah di penghujung kegiatan kita kali ini, maka jangan lupa kalian tulis refleksi yang ada di LMS ya. Dan juga kalian kerjakan evaluasinya ya. Evaluasi kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Bapak tunggu sampai jam 4 sore ini. Bisa ya? Oke, demikian kali ini kegiatan kita. Semoga ada berkah. Sebelum kita akhiri, Bapak akan sampaikan untuk materi minggu depan, yakni tentang penggunaan tools pada
pengolah kata, ya, penggunaan tools pada pengolah kata. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu materinya, baik yang ada di LMS maupun kalian bisa cari materi di internet, ya, boleh dari YouTube, boleh dari media yang lain. Sebelum kita tutup, silakan satu orang untuk memimpin. Dea, ya, gantian, ya. Tadi Aisyah, sekarang Dea. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan buat kalian. Lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Benar, menjaga jarak, ya. Tapi hatinya jangan dijaga, jaga jarak, ya. Oke, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf dari Bapak. Sampaikan salam dengan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.